Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratnasari dari kelas A27. Di sini saya akan memaparkan materi tata cara haji dan umroh. Nah, yang pertama kita ke pengertian haji dulu. Secara etimologi atau secara bahasa, haji berarti al-qasdu, yaitu menyengaja atau menuju. Nah, secara istilah syariat, haji adalah menyengaja datang ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu pada waktu yang tertentu, yaitu pada bulan-bulan haji, dengan syarat-syarat tertentu demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktunya dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah hingga puncaknya di awal Zulhijjah. Nah, tempat tertentunya tidak hanya di Masjidil Haram atau Ka'bah, tapi juga melibatkan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Nah, sedangkan pengertian umroh secara etimologi atau secara bahasa, umroh berarti al-i'timar atau yang artinya berziarah atau berkunjung ya. Secara istilah, umroh adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan serangkaian ibadah yang terdiri dari ihram, tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul atau mencukur rambut. Nah, perbedaan waktunya berbeda dengan haji yang terikat waktu. Umrah bisa dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun, setiap hari, setiap jam. Sifatnya ibadah umroh sering juga disebut haji kecil karena tidak melibatkan wukuf di Arafah. Nah, mengapa kita harus tahu pengertian ini? Karena untuk memahami dan membantu kita menyadari bahwa niat adalah kunci, karena artinya menyengaja itu niat yang harus benar-benar tulus karena Allah. Yang kedua, bukan sekedar wisata. Ini adalah perjalanan ibadah atau berziarah yang memiliki aturan hukum yang jelas. Nah, tata cara haji selanjutnya, tata cara haji yaitu yang pertama, persiapan. Pada tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, berjamaah mulai berihram kembali dari hotel di Mekah dan berangkat menuju Mina untuk bermalam di mabit. Nah, yang kedua, puncak haji. Tanggal 9 Zulhijjah, wukuf di Padang Arafah. Wukuf ini artinya wukuf ini inti dari haji. Jemaah berdiam diri di Padang Arafah mulai tergelincir matahari hingga terbenam matahari. Di sini adalah waktu terbaik untuk berdoa dan berzikir. Nah, yang kedua, di Muzdalifah. Setelah maghrib, jamaah bergerak ke Muzdalifah untuk mabit atau bermalam sejenak dan mengambil batu kerikil. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga, melontar jumroh dan Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Nah, selanjutnya jumroh Aqobah, yaitu melontar 7 kerikil ke Tugu Aqobah sebagai simbol perlawanan terhadap syaitan. Nah, yang kedua, tahallul awal, mencukur rambut. Setelah ini dilarang ihram mulai longgar, boleh berpakaian biasa kecuali berhubungan suami istri. Nah, selanjutnya pada hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, jemaah haji mabit di Mina atau bermalam di tenda-tenda di Mina. Nah, selanjutnya melontar 3 zumroh. Setiap siang hari jamaah melontar 3 tugu atau melempar batu. Ya. Tugunya yang pertama bernama Ula, Usta, dan Aqobah, masing-masing 7 kali. Selanjutnya untuk penutup, kembali ke Mekah, tawaf iftida dan sa'i haji. Melakukan tawaf dan sa'i untuk menyelesaikan rukun haji. Lalu tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah untuk pulang ke tanah air. Nah, di sini catatan pentingnya adalah haji dan umroh memerlukan ketahanan fisik yang kuat, namun yang paling utama adalah kesabaran, karena
kita akan bertemu dengan jutaan orang dengan karakter yang berbeda-beda. Selanjutnya, tata cara ibadah umroh. Umroh seringkali disebut haji kecil. Urutannya sangat sederhana. Yang pertama, ihram dari mikot. Nah, pada waktu ini berpakaian ihram dan berniat umroh di batas wilayah yang ditentukan. Yang kedua, tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Yang ketiga, sa'i atau berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang keempat, tahallul atau memotong atau mencukur rambut sebagai tanda berakhirnya ibadah umroh. Selanjutnya yaitu bacaan dan doa saat melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Nah, yang pertama, bacaan kalimat talbiyah. Kalimat ini wajib dikumandangkan setelah berniat ihram hingga sebelum melakukan tawaf. Nah, berikut bacaannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Yang artinya, Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Nah, yang kedua, niat haji dan umroh. Niat ini dilakukan di mikot atau titik awal memulai ihram. Nah, niat haji yaitu Bismillahirrahmanirrahim, labbaika hajj, atau yang artinya aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan haji. Sedangkan niat umroh yaitu Bismillahirrahmanirrahim, labbaika umroh, atau artinya aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan umroh. Yang ketiga, bacaan saat tawaf, yaitu tidak ada doa yang khusus dibaca saat putaran 1-7 atau boleh membaca doa apa saja atau zikir. Namun saat berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad disunahkan membaca doa sapu jagat, yang mana doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang artinya, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Yang keempat yaitu bacaan saat sa'i. Ketika mendaki Bukit Sofa dan Marwah, sebelum mulai berjalan disunahkan membaca ayat sebagai berikut. Nah, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah, yang artinya sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Yang kelima, doa di Padang Arafah, yaitu pas puncak haji. Saat wukuf ini adalah doa terbaik yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berbunyi, doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya.